Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Cara Mengetahui Wali Am dan Khawas. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wayurwa diriwayatkan, beliau mengatakan, taqabbal taubati, dengan hak Nabi Muhammad, ya Allah, terimalah taubatku. Faqala lahu Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah bertanya, min aina arafta Muhammadan? Oh, Nabi Adam ini nyimpen. Adam, engkau tahu Muhammad itu dari mana? Qala ra'aitu fi kulli mawdi'in fil jannah maktuban la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini kan ditulis sebagai bahasa Arab. Bahasa di sana kan lebih luas lagi Arabnya. Bukan Arab yang Arab ma'lum ini. Arab yang lebih luas. Aku melihat, kata Sayyidina Adam, ra'aitu fi kulli mawdi'in, aku melihat di setiap lorong-lorong sudut-sudut surga, tempat-tempat surga, tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Gimana kira-kira? Dengan semua, itu kan tulisan. Tulisan itu bisa ditulis dalam aksara mana saja. Nah, salah satu guru kita pernah menuliskan harokat itu, lalu dituduh oleh salah satu yang mengaku guru saya itu, bahwa itu adalah jimat raja. Nggak ngerti tapi komen. Ya, nggak mengerti tapi komen. Itulah akibatnya. Kalau nggak ngerti cuma mengatakan ana la adri. Kata Imam Malik, qauluka la adri nisful ilm. Engkau mengaku tidak tahu, itu separuh tahu. Karena orang sok tahu nggak bakal pernah tahu. Tapi orang mengaku saya tidak tahu, Allah bukakan jalan pengetahuan bagi dia. Ya. Wa yurwa Muhammadun abdi wa rasuli fa'alimtu annahu aqrabu khalqika alaih. Ya. Tertulis Muhammadun abdi wa rasuli. Jadi la ilaha illallah Muhammadun abdi wa rasuli. Ini baru salah satu yang dilihat Sayyidina Adam. Fataballahu alaihi wa ghafara. Kata Sayyidina Adam, sejak saat itulah waktu di surga, ya Allah, aku tahu yang bernama Muhammad itu lebih mulia dari aku, lebih mulia dari Jibril, lebih mulia daripada Azazil, lebih mulia dari surga neraka, bahkan lebih mulia dari Arash. Nah, cukup mengatakan itu. Fataballahu alaihi wa ghafara. Allah ampuni dia. Gitu. Wa hadha inda qailihi ta'wilu qawlihi ta'ala fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Jadi ketika ditanya fatalaqqa, lalu Adam mengadukan kepada Allah hal-hal dengan menyebut kalimat-kalimat. Kalimat apakah itu? Kalimat yang dia setorkan kepada Allah, bihaqi Muhammadin, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu kalimat yang disetor oleh Sayyidina Adam. Tapi di riwayat lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nah, tapi ulama kita mengatakan wa tarhamna bihaqi Sayyidina Muhammadin. Ya. Lanakunanna minal khasirin. Wa fi riwayatin ukhra, wa fi riwayatil Ajurri, dalam kitab Imam Ajurri, faqala Adam, saya ada seingat saya kitab ini, kitab Ajurri ini, lamma khalaqtani, kata Adam, ketika engkau menciptakan aku, ya Allah, rafa'tu ra'si ila 'arsyika, aku mengangkat kepalaku ke arasmu, fa idza maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tertulislah padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi nggak di aras, nggak di bumi, nggak di langit, semuanya tertulis. Aras itu di mana? Aras itu di atasnya surga. Surga di situ disebut Jannatul Ma'wa. Indaha sidratul, ya, di situ ada sidrah. Di atas itu ada kursi, di atas kursi ada raf-raf. Raf-raf itu tangga-tangga ke aras. Di atas itu aras. Maka sebenarnya di atas surga itu semuanya surga. Aras itu surga apa? Surga juga aras itu. Surga musyahadah. Surga. Kenapa? Di surga Firdaus yang di bawah aras, orang hanya menatap Allah
2 kali sehari. Tapi di surga Arsy daiman abadan sarmadiya, setiap saat dia sudah ngobrol-ngobrol sama Allah sudah. Jadi orang yang cuma melihat, orang yang duduk dekat, orang yang bisa ngobrol, beda nggak makamnya? Benar nggak? Kita cuma melihat, itu udah hebat tuh. Orang di surga Firdaus hanya melihat. Berapa lama minggu melihatnya? Karena 2 kali sehari semalam, berarti dari pagi sampai sore, pagi sorenya itu 500 tahun. Itulah sebabnya, dari masa 500 tahun itu, mereka rindu kepada Allah, di situ keliling. Kalau orang sekarang nggak ketemu kekasihnya, urung-urungan, maka Allah kasihlah hadiah penawar, namanya bidadari. Jadi bidadari itu untuk menahan rasa itu. Nah, nikmat itu yang disediakan bagi ahlullah di dunia. Jadi ahlullah di dunia begitu. Nah, itu yang sulit diterima oleh perempuan. Paling sulit, tanya Bu Yasi, tanya istrinya, tanya Bu Yayuna, padahal ustazah semua itu. Berat itu, berat sekali. Yang namanya itu dunia. Namun kalau mereka terus naik, itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat. Nah, yang diundang ke Arsy itu sudah nggak ada lagi anak usolli, nggak ada. Bukan itu makomnya. Dia sholat, tapi dia nggak merasa dirinya yang sholat. Itulah mereka yang sudah fana dalam zikir yang Allah turunkan ke Sayyidina Musa. Wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Yang boleh ngomong ana di situ hanya Allah. Ada lagi, ya, baru diundang kepada Arsy-nya. Menghabiskan ana itu di dunia. Mursyid aja kena ujian ana itu kuat, anania. Kiai, kalau nggak kalah saya nggak jadi. Ente syirik khafi ngomong begitu. Mursyid itu mursyid, kiai si kiai ngomong itu kalau bukan karena saya nggak jadi. Secara zahir dia mursyid, tapi secara khafi dia sudah syirik khafi. Tapi syirik khafi yang begitu tidak kena hukum neraka, dia hanya hukum gelisah dan tidak tenang. Kalau diteruskan perasaan itu muncul satu perasaan sombong, diterusin muncul hasad. Disitulah muncul ada orang guru hasad kepada murid. Kejadian di zaman dahulu sampai sekarang. Kalau nggak tahu diri dia sekarang, udah begitu nggak pernah datang lagi ke aneh. Ya, gitu ngomongnya. Lain dengan guru-guru yang ananiahnya habis. Apa kata dia kalau ada muridnya sukses? Alhamdulillah ya Allah, Engkau sertakan aku dalam kesuksesan dia. Walaupun sekarang dia mungkin lupa kepadaku. Gitu kalau orang ananiahnya habis. Baru benar makom wali paling rendah menurut Imam Ghazali. Itu orang yang sampai di makom la ilaha illallah. Itu makom khawas paling rendah. Kalau la ilaha illallah itu makom wali am. Semua orang baca la ilaha illallah Rasulullah, wali am, wali umum. Tapi kalau dia sampai kepada la ilaha itu paling rendah itu. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang berperan kecuali Allah. Nah, itu yang harus dirawat, ya, terus dilatih. Maka ketika nanti untuk berjuang, bergerak, pasti ada gesekan sesama teman, gesekan dalam organisasi, gesekan khalifah dengan khalifah tariqah, mursyid dengan mursyid, murid dengan murid, mu'allim dengan mu'allim. Habis itu mundur aja, berarti lewat sudah. Orang yang mundur begitu, ya ketahuan dirinya segitu aja. Maju terus. Ya. Nanti Allah buka. Nanti kita akan merasa saya tersinggung, merasa saya terluka. Itu kan karena merasa diri aku. Ya. Karena akunya itu muncul. Coba akunya dibenamkan dalam akunya Allah SWT, habis.